Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai virus edisi kelima. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Nah, dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan dengan tepat. Nah, jadi untuk materi kita hari ini yaitu kita akan belajar mengenai peranan virus bagi kehidupan. Kita tahu bahwa hampir semua virus itu bersifat parasit, sehingga virus ini dapat merugikan bagi kehidupan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi, dan cara berpikir manusia, ternyata beberapa virus itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Bagaimana bisa? Mari kita bahas peranan virus untuk kehidupan. Yang pertama yaitu ada virus yang menguntungkan. Nah, virus yang menguntungkan ini biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Nah, berikut merupakan produk-produk rekayasa genetika yang dapat bermanfaat di bidang kedokteran. Yang pertama yaitu ada interferon. Nah, interferon di sini merupakan protein alami yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon tubuh dalam melawan senyawa berbahaya. Sedangkan fungsi dari interferon ini yaitu untuk mencegah replikasi virus pada sel inangnya. Selanjutnya, pada gambar itu menunjukkan bagaimana interferon bisa menghambat replikasi virus. Sel di sebelah kiri itu merupakan sel yang telah terinfeksi oleh virus. Ketika virus mengeluarkan asam nukleatnya, kemudian bereplikasi di dalamnya. Gen yang mengkodekan interferon ini akan diaktifkan di dalam sel yang terinfeksi. Kemudian, interferon ini akan disintesis dan disekretasikan kepada sel-sel yang terdapat di sekitarnya. Sel yang telah terinfeksi itu kemudian akan hancur oleh virus tersebut. Dan virus-virus lainnya juga akan menginfeksi sel-sel yang berada di dekatnya. Namun, bagi sel-sel yang sebelumnya telah menerima interferon, ia akan memproduksi sejumlah besar protein antiviral yang menghambat bereproduksinya virus sehingga virus tidak bisa menghancurkan sel yang diinfeksinya. Kemudian yang kedua itu ada profag. Nah, profag ini dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga dapat bermanfaat di dalam bidang kedokteran. Sebagai contohnya yaitu DNA virus itu digabungkan dengan gen manusia yang dapat menjadi profag. Nah, gabungan gen atau profag ini kemudian dapat disambungkan menjadi DNA bakteri baru. Yang ketiga yaitu ada vaksin. Nah, vaksin di sini yaitu berisi virus yang telah dilemahkan sehingga sifat patogennya hilang. Ketika tubuh disuntikkan vaksin tersebut, tubuh akan memberikan respon dengan membentuk antibodi yang digunakan untuk perlawanan terhadap virus yang dilemahkan tadi. Virus yang menguntungkan terakhir di sini ada beta kromosom. Nah, virus dapat digunakan untuk pembuatan beta kromosom yang sangat penting di dunia kedokteran. Nah, aplikasi ini itu telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri patogen. Ketahanan dan kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag itu dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada virus yang merugikan.
Nah, kita tahu bahwa sebagian besar virus itu merupakan penyebab penyakit baik pada tumbuhan, pada hewan, maupun pada manusia. Berikut merupakan virus yang dapat menyerang tumbuhan. Yang pertama yaitu ada virus tungro. Nah, virus ini dapat menyerang tanaman padi yang ditularkan melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Tanaman padi yang terkena virus tersebut itu akan mengalami pertumbuhan yang terhambat, seperti pada gambar. Yang kedua yaitu ada tobacco mosaic virus atau TMV yang dapat menyerang tanaman tembakau. Nah, tanaman tembakau yang terkena virus ini itu akan bercak-bercak kuning pada daun. Nah, bercak-bercak tersebut itu dapat berubah warna menjadi hijau dan menggembung sehingga dapat menghambat pertumbuhan daun tembakau. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada turnip yellow mosaic virus. Ini menyerang tanaman kapas yang akibatnya itu dapat mengalami penggulungan daun pada tanaman kapas. Bukan hanya tanaman kapas ya, di sini juga bisa berupa tanaman tembakau, bisa berupa lobak seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu ada cucumber mosaic virus. Nah, virus ini itu akan menyerang tanaman mentimun yang ditularkan melalui tanaman lain lewat perantara kutu daun. Nah, itu akan mengakibatkan buah yang dihasilkan itu dapat berbentuk abnormal, jadi tidak seperti buah yang pada umumnya. Lalu selanjutnya ada Citrus leprosis virus. Nah, di sini virus ini dapat menyerang tanaman jeruk, itu yang akan mengakibatkan ada bercak-bercak kuning dan coklat pada daun dan buah tanaman jeruk seperti pada gambar. Lalu yang selanjutnya itu ada Sugarcane mosaic virus yang menyerang tanaman tebu dengan gejala timbul noda-noda berbentuk elips, pendek atau memanjang dengan warna hijau muda atau kekuningan dan tersebar merata di seluruh helaian daun muda, seperti pada gambar ya. Selanjutnya ada Bean mosaic virus. Ini dapat menyerang tanaman buncis yang gejalanya itu berupa daun berubah bentuk, tidak rata, dan tepi anak daun menggulung ke bawah. Lalu yang terakhir ada White mosaic virus. Ini dapat menyerang tanaman gandum dengan gejala awal ditandai daun berwarna hijau kekuningan dan terdapat bintik-bintik hijau kecil. Selanjutnya di sini ada virus yang dapat menyerang hewan. Nah, di situ ada yang pertama ada Paramyxovirus. Ini hewan yang diserangnya yaitu ayam dan itik. Nama penyakitnya itu adalah penyakit tetelo. Yang kedua ada virus Coxsackie. Ini hewan yang diserangnya adalah kutu dan mulut hewan yang memamah biak, misalnya seperti pada kambing, sapi, dan kerbau. Nama penyakitnya yaitu Foot and Mouth Disease. Selanjutnya itu ada Bovino papillomavirus. Ini hewan yang diserang yaitu sapi dan nama penyakitnya itu adalah tumor. Selanjutnya ada Rhabdovirus. Ini dapat menyerang hewan anjing dan kera yang nama penyakitnya itu bisa disebut dengan rabies. Selanjutnya ada Orthopoxivirus. Ini dapat menyerang hewan sapi yang nama penyakitnya itu adalah cacar. Selanjutnya yaitu ada virus yang dapat menyerang manusia. Nah, di situ yang pertama ada Orthomyxovirus. Virus ini dapat menyerang saluran pernafasan manusia yang dapat mengakibatkan penyakit flu dan penyebarannya itu bisa melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan benda yang terkontaminasi. Yang kedua ada Varicella zoster. Nah, virus ini dapat menyerang sebagian besar yaitu anak-anak dan nama penyakit yang disebabkannya yaitu cacar air. Penyebarannya itu dapat melalui kontak langsung dengan benda yang digunakan penderita cacar air. Yang ketiga yaitu ada picornavirus. Virus ini dapat menyerang sel saraf otak anak balita sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. Penyebarannya ini bisa melalui kontak langsung dengan penderita polio, air liur penderita polio,
tinja yang telah terkontaminasi virus polio, serta makanan dan minuman yang terkontaminasi virus polio. Yang keempat ada mumps virus. Nah, virus ini dapat menyerang sel-sel kelenjar ludah sehingga dapat menimbulkan pembengkakan di belakang telinga. Nama penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut yaitu gondong, dan penyebarannya bisa melalui kontak langsung dengan penderita gondong melalui ludah dan urin. Selanjutnya yang kelima yaitu ada herpes simplex virus. Nah, virus ini dapat menyerang mulut, kulit, dan alat kelamin yang dapat disebarkan melalui kontak langsung dengan daerah yang terinfeksi virus dan melalui luka kecil. Selanjutnya ada hepatitis virus. Ini dapat menyerang hati sehingga dapat membengkak, dan penyebarannya bisa melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi virus serta melalui peralatan makan dan minum milik penderita hepatitis. Yang selanjutnya ada HIV. Nah, HIV ini dapat menyerang sel darah putih jenis limfosit sehingga kekebalan tubuh tersebut akan menurun. Nama penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut yaitu AIDS, dan penyebarannya itu dapat melalui hubungan seksual, transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersama, dan ibu penderita AIDS kepada janinnya. Juga ada penyakit Ebola virus, rhabdovirus, dengue virus, dan coronavirus. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus itu pada umumnya sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk pencegahan terhadap infeksi virus. Yaitu yang pertama ada vaksinasi. Nah, vaksin ini biasanya diberikan ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan dan melalui mulut. Setelah divaksin, tubuh itu akan membentuk antibodi sebagai respon yang ditimbulkan dari vaksin tersebut. Antibodi inilah yang akan menjadikan tubuh lebih kebal terhadap serangan virus. Yang kedua yaitu pola hidup sehat, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak gampang sakit. Pola hidup sehat ini ada 6. Yang pertama ada mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Yang kedua ada berolahraga secara teratur. Yang ketiga beristirahat yang cukup. Yang keempat menghindari stres. Yang kelima menghindari rokok dan minuman beralkohol. Dan yang keenam yaitu membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai peranan virus bagi kehidupan. Untuk mengakhiri pembelajarannya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.